Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, meskipun dalam suasana COVID-19, namun kewajiban untuk menimba ilmu tetap akan kita jalankan. Bersama saya, Guru Muda dalam channel Ngabacigur, ngariung berengaji jeung Guru Muda. Kali ini kita akan belajar tentang kubaca Al-Quran dengan tepat, di mana kita akan mempelajari beberapa mad, yaitu mad iwad, mad lain, dan mad arid li sukun. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, di mana dijadikan sebagai pedoman hidup umat manusia. Membaca Al-Quran merupakan salah satu ibadah utama yang sangat besar pahalanya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan semisalnya. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Sebagai sebuah ibadah, tentunya membaca Al-Quran haruslah sesuai dengan ketentuan yang disebut ilmu tajwid. Tajwid secara bahasa berasal dari kata jawada yujawidu tajwidan, artinya membaguskan atau menjadikan bagus. Bisa pula diartikan sebagai al-yanu bil jayyidi, segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Tujuan mempelajari ilmu tajwid adalah supaya kita bisa membaca ayat-ayat Al-Quran secara benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi SAW, sehingga kita bisa memelihara lisan dari kesalahan-kesalahan ketika membacanya. Adapun hukum mempelajari ilmu tajwid sebagai disiplin ilmu adalah fardu kifayah. Namun, hukum membaca Al-Quran dengan memakai aturan tajwid adalah fardu ain. Syekh Ibnul Jazari menjelaskan, membaca Al-Quran dengan tajwid hukumnya wajib. Siapa yang membaca Al-Quran tanpa memakai tajwid, hukumnya dosa. Karena sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran dengan tajwidnya. Demikianlah yang sampai kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, mari kita mengawali belajar dan mengamalkan tajwid dengan niat yang baik karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dan pahalanya. Maka materi pelajaran diawali dengan mad iwad, mad lain, dan mad arid li sukun. Iwad, mad secara bahasa artinya panjang, dan iwad artinya pengganti. Jadi, mad iwad adalah bacaan dibaca panjang sebagai pengganti. Adapun yang digantinya adalah harokat tanwin fathah atau fathatain jika diikuti dengan alif. Sedangkan menurut istilah, mad iwad adalah bacaan panjang ketika ada tanwin fathah atau fathatain dibaca waqaf, berhenti pada akhir kalimat. Baik itu berhenti karena terdapat tanda waqaf atau karena kehabisan napas. Cara membacanya dibaca panjang satu alif atau dua harakat, dua ketukan. Dua. Dalam Al-Quran terdapat banyak contoh hukum bacaan mad iwad, misalnya dalam surat Al-Adiyat ayat 1 sampai ayat 5.
Mari kita perhatikan kalimat yang berwarna merah. Wal 'adiyati dhabha. Baik, silakan ikuti. Wal 'adiyati dhabha. Nah, untuk memudahkan ketika pengulangan pertama dengan nada rendah, pengulangan kedua yaitu dengan nada tinggi. Untuk pengulangan pertama saya yang akan mencontohkan, dan untuk pengulangan kedua maka dulur-dulur semua yang menyimak pelajaran kali ini untuk pengulangan kedua. Pengulangan pertama, nada yang pertama rendah, nada yang kedua tinggi. Baik, contohnya seperti ini. Wal 'adiyati dhabha. Nada pertama. Sekarang nada kedua. Wal 'adiyati dhabha. Baik, kita lanjut ke ayat berikutnya. Fal muriyati qadha. Silakan ikuti. Fal muriyati qadha. Fal mughirati subha. Fal mughirati subha. Fa'asarna bihi naq'a. Fa'asarna bihi naq'a. Fawasatna bihi jam'a. Fawasatna bihi jam'a. Selain itu, dalam Al-Quran akan ditemukan juga ta marbutah berharokat fathatain. Huruf yang demikian tidak dibaca mad. Sebagai contoh dalam surat Al-Qasas. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immah. A'immah bukan dibaca a'immatan, tetapi a'immah. Kita lanjut ke mad layin. Mad layin yaitu perpaduan antara kata mad dan layin. Mad secara bahasa artinya panjang dan layin artinya lunak. Sedangkan menurut istilah, mad layin adalah apabila terdapat waw sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah atau setelahnya berupa huruf hidup yang dibaca waqaf. Cara membacanya bisa memilih satu alif atau dua harokat, atau yang kedua dua alif atau empat harokat. Lalu yang ketiga tiga alif atau enam harokat. Bisa dua ketukan, bisa empat ketukan, bisa enam ketukan. 2, 3, 4, 5, 6. Dalam Al-Quran banyak sekali kalimat-kalimat yang memuat mad layin. Kita contohnya dalam surat Al-Quraisy ayat 1 sampai 4. Ingat bahwa mad layin bisa 2 harokat, bisa 4 harokat, bisa 6 harokat, bisa 2 ketukan, bisa 4 ketukan, bisa 6 ketukan. Kita contohkan masing-masing ketukannya. Li'ilafi Quraisy, li'ilafi Quraisy, li'ilafi Quraisy. Gitu. Dan kalian bisa mencari contoh-contoh mad layin dalam Al-Quran dalam ayat-ayat yang lainnya. Baik, kita lanjut ke mad arid li sukun. Mad secara bahasa artinya panjang, arid artinya baru atau tiba-tiba, dan sukun artinya mati. Menurut istilah, mad arid li sukun adalah bacaan panjang yang terjadi apabila ada bacaan mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup yang dibaca waqaf, baik berhenti di akhir ayat maupun di tengah ayat.
cara membaca mad arid disukun boleh dibaca 2 harokat, 4 harokat, atau 6 harokat. Sama halnya dengan mad lain. Contoh-contoh mad arid disukun dalam Al-Quran pun sangat banyak sekali. Namun kita akan melihat dan memperhatikan pada surat Ar-Rahman ayat 55, surat Al-Baqarah ayat 2, dan surat Ali Imran ayat 3. Kita lihat surat Ar-Rahman ayat 55. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 2 ketukan. Sekarang 4 harokat. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maaf. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. 6 harokat, 6 ketukan. Baik, bagaimana? Semoga dengan contoh-contoh dan pengertian juga mad iwad, mad lain, dan mad arid disukun, semoga bisa dipahami. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan nanti ke bab 2. زمزم